Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, para siswa dan siswi kelas 8 yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan ke-NU-an atau sering dikenal dengan Aswaja An-Nahdiyah. Dan sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mendapat keberkahan dari Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan. Pada pertemuan pekan yang lalu kita telah membahas amaliyah Aswaja An-Nahdiyah bagian pertama, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari empat hal, diantaranya ada amaliyah kita berwudu sebelum menyentuh atau membaca mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, membaca basmalah di dalam surah Al-Fatihah, di mana kita ketahui bahwa Bismillah merupakan ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Jadi wajib dibaca, tidak ada pengecualian. Itu ketika kita bersandar atau merujuk kepada mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah doa iftitah di dalam sholat. Karena setidaknya ada dua versi doa iftitah yang biasa dibaca oleh umat Islam. Nah, kita orang NU menggunakan doa iftitah yang lafadznya adalah kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Dan yang keempat, kemarin yang kita pelajari adalah tentang amaliyah manaqib. Ini merupakan bentuk upaya mendekatkan diri kita kepada Allah melalui kebaikan-kebaikan para wali, para masyayikh yang namanya, sejarahnya, karya-karyanya diabadikan di dalam kitab-kitab manaqib. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah amaliyah yang paling populer di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang paling biasa kita lakukan, dan ini juga merupakan menjadi rutinitas kita orang NU, yaitu tahlil. Ketika kita menyebut tahlil, itu sudah tidak asing lagi bahwasanya bacaan tahlil ini merupakan, kalau boleh dibilang, ini amalan atau amaliyah andalan warga NU. Dimanapun orang NU berada, dalam kesempatan apapun, acara apapun, biasanya dibacakan tahlil. Kalau secara bahasa, tahlil
berasal dari kata halala yuhallilu tahlila. Nah, sambil kalian menyimak, silahkan bukunya dibuka. Ada keterangan di situ, penjelasan secara rinci pada halaman 32. Sambil disimak di bukunya halaman 32. Halala yuhallilu tahlilan, berarti membaca kalimat la ilaha illallah. Intinya ada di situ. Jadi tahlil itu memang kalimatnya adalah la ilaha illallah. Sebutan bacaannya tahlil. Kemudian kalau berdasarkan istilah atau secara istilah, yang dimaksud dengan tahlil itu adalah membaca serangkaian surat-surat Al-Quran, ayat-ayat pilihan dengan nama sunnah tasbih, dan kalimah-kalimah zikir pilihan. Jadi membaca surat-surat Al-Quran, ayat-ayat pilihan, kalimat-kalimat zikir pilihan, yang termasuk di dalamnya kalimat zikir pilihannya adalah la ilaha illallah. Dengan meniatkan bacaan itu adalah kita kirimkan pahalanya untuk para arwah. Untuk para arwah atau orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan diakhiri dengan doa. Jadi serangkaian bacaan mulai dari ila hadrati, nanti ada penjelasannya. Bacaan-bacaan lain, surat-surat pilihan, ayat-ayat pilihan, termasuk di dalamnya ada bacaan sholawat, ada bacaan tasbih, ada bacaan dan seterusnya sampai diakhiri dengan doa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa serangkaian bacaan yang banyak itu kemudian dinamakan tahlil? Atau kalau sudah menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, menjadi amaliyah rutin, kemudian disebut dengan tahlilan. Tahlilan itu bentuk kegiatannya. Isinya kegiatannya adalah pembacaan tahlil. Dan perlu kalian pahami, sekarang ini banyak orang yang tadinya tidak suka, tidak senang dengan tahlilan, bahkan menganggap bahwa tahlilan ini sangat bid'ah, atau dalam bahasa geluyan saya itu bid'ah mughaladzah. Ya, bid'ah mughaladzah. Sangat bid'ah katanya. Saya tidak paham orang yang mengatakan seperti ini. Bid'ahnya di mana, sesatnya itu di mana? Karena tidak ada satupun serangkaian bacaan di dalam tahlil itu yang salah. Semua bacaan-bacaannya itu bersumber dari Al-Quranul Karim. Tidak ada yang melenceng sedikit. Nah, kalau kemudian dipersoalkan, ada yang mempermasalahkan, biarkan saja, toh mereka, saya yakin, karena tidak memahami betul. Ketika memahami betul, maka tidak akan mengatakan seperti itu. Nah, sekarang ini banyak yang mulai pada ikut-ikutan. Mohon maaf, mungkin yang dulu tidak suka dengan tahlilan. Nah, hanya saja bahasa yang digunakan itu bukan tahlil. Makanya kita jangan terbawa. Jadi kalau ada orang ngomong, kita diundang untuk pembacaan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah di tempatnya Bapak A. Di tempatnya Bapak A yang dulunya itu tidak pernah mengikuti kegiatan tahlilan. Tapi sekarang ikutan, tetapi namanya bukan tahlilan, tapi kalimah thayyibah. Bacaannya juga sama. Nah, ini kan apakah salah? Tidak salah, tetapi kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kita tidak usah ikut-ikutan. Karena apa? Yang namanya kalimah thayyibah itu banyak bentuknya. Macamnya itu banyak, yang termasuk kalimah thayyibah. Ya, ada tahlil, tahmid, takbir, tasbih, hauqalah, itu semuanya kalimah thayyibah.
Tetapi dalam hal ini para ulama bersepakat menamakannya adalah tahlil. Nah, pertanyaannya, mengapa harus dinamakan tahlil? Kok tidak dinamakan bacaan yang lain? Ini setidaknya ada dua alasan. Kalian sambil menyimak ke situ. Karena yang pertama ini, pada bacaan-bacaan tersebut, serangkaian bacaan dari awal sampai akhir, kalimat yang banyak dibaca adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika para ulama bersepakat menisbatkan serangkaian bacaan ini, mengambil salah satu istilah, yaitu istilah yang diambil adalah tahlil. Di samping memang tahlil ini, kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat tauhid yang paling pokok, sehingga wajar ketika bacaan ini disebut dengan tahlil. Makanya tadi saya sampaikan kegiatannya, rutinitasnya disebut dengan tahlilan. Dan ini lebih enak didengar istilahnya. Jadi kalau mengambil kalimat yang lain, misalnya karena di situ ada, kalau sholawatan itu sudah ada namanya tersendiri. Sholawat itu hanya bagian beberapa bacaan saja. Sholawatan itu ada kegiatan yang berbeda. Kalau tasbih, mengambil kalimat tasbih misalnya untuk menyebutnya tasbih, nanti kegiatannya namanya tasbihan. Nah, tasbihan. Ini enggak salah, tetapi agak kurang tepat dan kurang enak didengar aja. Tapi lebih familiar, lebih akrab, dan ya enteng disebutnya adalah tahlil, diundang tahlilan. Oh ya, baik, acara nanti sebelum pengajian dimulai, sebelum khataman dimulai, acaranya adalah tahlilan dulu. Nah, kan enak didengar gitu loh. Nah, ini sangat pas menjadikan ini sangat pas ketika dinamakan tahlil. Saya sering mencontohkan, beberapa kali saya sampaikan, di dalam serangkaian sebuah benda yang mungkin terdiri dari banyak sekali komponen, akan diambil satu bagian untuk menyebutnya. Nah, ini namanya menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Nah, alasan yang kedua, ini kalimat tahlil merupakan kalimat zikir yang paling utama. Nah, kalimat zikir yang paling utama. Ini juga tidak ngarang. Kalian bisa simak pada halaman 32. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wa hiya kalimatut tauhid wal ikhlas wa hiya ismullahil a'zam." Ini rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Nah, sangat jelas bahwa kalimat tahlil, bacaan tahlil la ilaha illallah ini merupakan kalimat zikir yang utama, paling utama. Kanjeng Nabi dan para nabi sebelum Nabi Muhammad juga senantiasa berzikir menggunakan la ilaha illallah, karena ini merupakan kalimat tauhid. Nah, itu tentang penamaan, tentang penyebutan tahlil itu. Jadi sudah jelas bahwa dinamakan tahlil itu karena ya, setidaknya ada dua alasan. Kemudian yang selanjutnya, nah, bacaannya, bacaan tahlil. Saya yakin kalian sudah, mungkin sebagian besar sudah hafal. Ini kalau masih ada yang jarang mengikuti kegiatan tahlilan, ini patut dipertanyakan sebagai siswa MTS Ma'arif. Tidak boleh, kalau yang di pondok saya yakin sudah rutin, minimal malam Jumat atau pada hari-hari tertentu. Nah, ini yang tinggal di rumah, saya haruskan untuk mengikuti kegiatan tahlil yang diadakan di lingkungan masing-masing.
entah itu di musolanya, di masjid, atau di tempat kalian mengaji. Ketika ada kegiatan tahlil seperti ini wajib di. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bacaan-bacaannya. Yang pertama adalah membaca ila hadroh atau membaca hadroh atau sering disebut dengan tawasul. Nah, yang penting adalah urutannya. Ila hadrati itu diawali dari untuk junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk putra putrinya, untuk ahli baitihnya. Ini dibaca terlebih dahulu yang pokok. Nah, kalimatnya mungkin saya bacakan salah satunya. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. Nah, itu yang pertama. Kemudian ila hadroh yang kedua, tawasul yang kedua adalah untuk para nabi, para rasul yang lain, untuk para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus sholih, termasuk para aulia. Nah, mulai di sini nanti kita khususkan ada Sultanul Aulia di belakang biasanya. Khususan ada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan syekh-syekh yang lain kalau dikhususkan. Kalau tidak, ya sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, untuk ini bacaan Fatihah ini kita khususkan untuk semua ahli kubur yang ada di seluruh dunia ini. Arwah yang sudah berada di alam barzah, orang-orang yang sudah meninggal, kita kirimi doa. Nah, inilah kebaikan tahlil. Orang yang tidak kita kenal, bukan saudara, bukan tetangga, bukan kakak, bukan mbah, tetap kita kirimi doa untuk semua ahli kubur yang ada di alam semesta ini. Bahkan tidak hanya yang di daratan, yang di lautan pun, yang meninggal di laut. Loh, apa ada? Tidak ada. Nah, kemarin yang korban pesawat Sriwijaya yang tidak ketemu itu kan tetap berada di laut. Masya Allah, kasihan sekali. Masih belasan jasad yang belum ditemukan. Ini kita kirimi doa. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para ahli kubur ketika orang yang masih hidup itu mengirimkan doa. Karena apa? Karena menjadi makanan, menjadi kiriman, akan membahagiakan sekali. Nah, itu kita kirimi doa. Nah, setelah ila hadrati yang ketiga untuk ahli kubur, baru kita khususkan untuk siapa Fatihah itu atau tahlil ini kita niatkan untuk arwahnya siapa. Misalnya untuk mbah kita. Berarti nanti ila hadrati yang keempat khususon ila ruhi siapa, disebutkan namanya. Mbah Fulan. Kalau tahu bin siapa dibacakan bin siapa. Khususon ila ruhi bapak sinten, sederek sinten, disebutkan satu persatu. Itu akan lebih tepat sasaran. Jadi ibarat kalau yang Fatihahnya satu kali dibaca khususon ila ruhi siapa, ya pahala Fatihah itu kita kirimkan untuk orang yang diniatkan itu. Kita yakin bahwa pahalanya akan sampai kepada orang yang dimaksud. Nah, ini sekali lagi bahwa yang seperti ini merupakan kebahagiaan bagi ahli kubur. Betapa nelangsa ketika ada orang yang sudah meninggal tidak pernah mendapat kiriman doa dari ahli warisnya, dari keluarganya. Tidak ada yang mengirimkan doa. Ini merupakan sebuah hal yang ya, kalau orangnya itu amalnya memang begitu banyak, orang baik sekali ketika hidup. Tapi mohon maaf, ketika hidupnya itu pas-pasan, bahkan amalnya cenderung lebih banyak kurang baiknya, dia meninggal. Kalau tidak sering dikirimi doa, ini akan menjadi menambah kesengsaraan di sana.
Nah, kita yang sudah tahu seperti ini, makanya harus kita rutinkan mengirimkan doa yang kita khususkan untuk para arwah-arwah, para ruh, saudara-saudara kita, orang tua kita, mbah kita yang sudah berada di alam sana. Bacaan selanjutnya setelah tawasul adalah membaca surat Ikhlas. Nah, berapa kali ini surat Ikhlas baiknya dibaca? Sebanyak-banyaknya. Nah, pada umumnya dibaca 7 kali. Atau kalau tahlilan yang agak singkat ya 5 kali. Kalau tahlilan yang singkat banget 3 kali. Ikhlasnya. Ini kalian pilih yang mana? Pasti akan pilih yang 3 kali. Karena pendek. Kemudian diteruskan surat Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan Fatihah 1 kali. Nah, setelah itu membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Saya yakin juga sudah hafal semuanya. Nah, mulai dari Alif Lam Mim sampai ayat kelima. Ini tidak saya bacakan semuanya, nanti kalau dibacakan terlalu panjang. Kemudian masih surat Al-Baqarah yang dibaca lagi adalah surat Al-Baqarah ayat 163. 163 lebih dikenal dengan ayat Al-Kursi. Ayat Kursi. Ini wajib hafal. Tidak boleh terlewatkan sedikit pun. Semuanya wajib hafal. Termasuk mungkin kita tidak tahu, jarang disebutkan ayat Kursi itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat berapa. Nggak tahu, tahunya tengah-tengah itu, permulaan juz 3. Nah, kita pahami, kalau kita baca kan jadi, oh iya ternyata itu adalah ayat 163. Dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. Ini 3 ayat yang terakhir tapi panjang ini. Nah, sebagai bacaan, serangkaian bacaan yang ini termasuk ayat-ayat pilihan. Kalau surat pilihan tadi, surat Ikhlas, surat Falaq, surat An-Nas, Al-Fatihah. Nah, termasuk memilih surat Al-Baqarah, tetapi memang hanya diambil ayat-ayat tertentu atau ayat-ayat pilihan. Dan sampai dengan bacaan yang terakhir, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, sampai di situ berhenti, kemudian baca tarhim. Tarhim wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ditutup dengan anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, kemudian membaca doa irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Bisa sampai 5, 7 kali, lebih banyak semakin baik. Setelah irhamna tadi itu ya arhamar rahimin, kemudian ditutup dengan membacakan surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, kalian nanti dibaca sendiri ayatnya. Kemudian berikutnya adalah membaca sholawat. Sholawat. Di dalam tahlil biasanya sholawat yang dibaca, sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasa. Atau ada juga sholawat Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'ati makhluqatika syamsid duha. Sampai selesai 3 kali itu ada perbedaan. Kemudian baca hasbalah. Hasbalah itu adalah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Kemudian disusul dengan bacaan hauqalah.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil alim. Kemudian membaca istighfar sebanyak-banyaknya, ya, 3 kali, 7 kali, 11 kali, 33 kali itu lebih utama, atau bahkan lebih dari 33 kali. Bisa 100 kali atau bisa 1000 kali. Kemudian tahlil setelah itu adalah tahlil lagi, membaca la ilaha illallah, ini sebelum doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dengan tidak terbatas. Ya, pada umumnya 33 kali atau 100 kali. Bahkan kalau pada kegiatan-kegiatan tertentu itu bisa ribuan kali. Misalnya mengundang sekian orang untuk membaca zikir fida, itu bisa membacanya sampai ribuan kali. Satu orang itu membaca paling tidak 100 kali. Nah, ini rangkaian berikutnya yang terakhir adalah doa. Nah, namanya doa itu ya doa tahlil, ada yang khusus, memang pokok, doa pokok. Doa itu diantaranya ya doa kita memohonkan ampun kepada Allah, di samping mengirimkan pahala dari apa yang kita baca, juga kita memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Itu bisa kita lihat di dalam doa tahlil, itu pasti ada kalimat Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, kita memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal. Betapa mulianya ketika kita yang masih hidup mengirimkan doa untuk orang yang sudah meninggal. Bahkan senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal. Kita juga minta agar orang yang sudah meninggal itu mendapat tempat yang layak, mendapat tempat yang baik di sisi Allah. Karena kita tidak tahu yang terjadi di sana itu seperti apa. Nah, ini tentang serangkaian bacaan tahlil. Selanjutnya adalah keutamaannya. Keutamaan di dalam bacaan-bacaan tahlil nanti secara terperinci, secara detail, insya Allah di buku semuanya ada keutamaan membaca ila hadrati itu apa. Nah, dinyatakan kita dalam hati kita maksud dan tujuan dari apa yang kita baca. Misalnya tadi mengirimkan doa untuk almarhum atau almarhumah siapa. Nah, apakah hanya khusus untuk orang yang sudah meninggal? Oh, tidak. Ketika kita ada hajat, ketika kita memiliki rencana kegiatan besar, kita mengundang saudara, mengundang tetangga, di dalam kegiatan itu dibacanya, yang dibaca adalah tahlil. Nah, bedanya di samping mengirimkan doa untuk arwah-arwah orang yang sudah meninggal, disampaikan juga maksud dan tujuan, bahwa maksud saya mengundang panjenengan semua karena insya Allah bulan depan saya akan mulai membangun gedung untuk kegiatan majelis ta'lim. Untuk itu saya mohon didoakan, mudah-mudahan proses pembangunan tersebut berjalan dengan lancar. Nah, ini kan hajat namanya. Hajat seseorang disampaikan kepada hadirin yang diundang, kemudian nanti dibacakan tahlil. Jadi tidak hanya untuk orang yang meninggal. Orang mau hajatan, mau menyunatkan putranya, mau menikahkan putranya, biasanya juga mengundang tetangga, saudara untuk tahlilan terlebih dahulu. Disampaikan juga hajatnya. Nah, kemudian ada keutamaan surat Ikhlas. Nah, ini keutamaan surat Ikhlas. Ini surat Al-Ikhlas menjadi surat yang sangat idola di kalangan para santri. Sampai-sampai sholat itu suratannya ya ajik-ajik saja, surat Ikhlas. Sampai begitu hafal itu malaikat
Santri Sirah udah pasti ini. Setelah Fatihah yang dibaca itu surat Al-Ikhlas. Karena tahu keutamaannya besar sekali. Membaca satu kali surat Al-Ikhlas sama halnya keutamaannya membaca sepertiga Al-Quran. Membaca dua kali sama saja membaca 2/3 Al-Quran. Membaca 3 kali sama membaca Al-Quran sekeluntung 30 juz. Nah ini Masya Allah ya. Tapi saya ingatkan juga meskipun keutamaannya seperti itu, ya saya mohon sholatnya ya jangan cuma itu saja yang dibaca. Bok nanti malah darani santri kulhu gitu. Karena bacanya itu terus nggak pernah ganti. Kemudian berikutnya keutamaan tahlil ini ada kaitan langsung antara surat Ikhlas dengan proses penghadiahan pahala bagi orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian ke bawah nanti serangkaian penjelasannya nanti kalian pelajari, kalian baca lengkapnya. Ini hanya garis-garis besarnya yang saya sampaikan. Dan yang terpenting di akhir session ini dan yang terpenting adalah kita tidak hanya tahu, tidak hanya sepakat tok dengan tahlilan, tetapi harus mempraktekkan dan membiasakan membaca tahlil dan menjadikan tahlil sebagai wirid. Wirid itu rutinan yang kita baca. Semakin memantapkan diri kita bahwa tahlil merupakan ibadah yang kalau kita tulus, ikhlas dalam membacanya akan diterima oleh Allah SWT dan pahalanya akan sampai kepada orang yang kita niatkan, yang kita tuju. Dan juga tahlil ini menjadi wasilah, menjadi perantara. Apa yang kita hajatkan itu akan dikabul oleh Allah SWT. Dan kita tidak boleh terpengaruh dengan banyaknya atau seketika ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa tahlilan ini kegiatan amalan yang tidak punya dasar, yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, sekali lagi biarkan saja mereka tidak tahu, toh mereka besok kalau mati juga akan butuh ditahlili, butuh didoakan. Nah, saya sendiri merasa bersyukur sekali, beruntung kita ini menjadi orang NU yang insya Allah ketika nanti kita kelak kembali kepada Allah, akan banyak orang di dunia ini yang masih hidup yang akan senantiasa mendoakan kita semua. Amin ya. Tentu itu harapan kita semuanya. Tidak ada pilihan lain, tidak ada harapan yang lain bagi orang yang sudah meninggal ketika masih berada di dalam kubur, ketika masih berada di alam barzah, selain kiriman doa dari orang yang masih hidup, terutama keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan saudara-saudaranya. Nah, itulah yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Masih untuk pembahasan materi amaliyah aswaja ini untuk bagian yang bab 4 ini selesai. Nanti akan kita sambung untuk bagian yang kelima, bab yang kelima, dan mudah-mudahan untuk pada bab yang kelima itu bukan lagi melalui media video ini, mudah-mudahan kita sudah bisa bertatap muka di madrasah sehingga akan banyak hal yang bisa lebih kita pelajari, lebih kita jalani, dan tentu kita praktekkan. Saya ingatkan, jangan remehkan, jangan sepelekan protokol kesehatan. Kita senantiasa berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita dengan senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan buat kita semuanya, keluarga kita terbebas dari segala bentuk
penyakit, virus yang membahayakan, dijauhkan dari musibah yang saat-saat yang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Untuk itu mari kita tingkatkan kehati-hatian, kewaspadaan kita semuanya. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.